Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya adik-adik masih semangat ya. Tetap ambis buat ikut PM SBMPTN. Sebentar ada teknis suara. Oke, udah. Oke, kita mulai lagi ya adik-adik ya. Oke, untuk sesi hari ini yang pertama adalah ekonomi. Nah, materinya itu tentang teori perilaku konsumen atau consumer behavior theory. Nah, ini salah satu di materi teori mikro yang mempelajari bagaimana seorang konsumen, misalnya kita sebagai konsumen, untuk mencapai kepuasan. Gitu. Kalau produsen itu kan kegiatannya menghasilkan barang. Betul, menghasilkan barang. Nah, buat tujuan utamanya menghasilkan laba atau memaksimalkan laba. Sedangkan kalau konsumen kegiatannya adalah mengkonsumsi barang dengan tujuan mencapai kepuasan yang maksimum. Gitu. Jadi kita kalau beli barang itu puas, nggak nyesel gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari teori perilaku konsumen. Bagaimana seorang konsumen memaksimumkan kepuasannya. Oke, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada beberapa konsep yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini konsepnya harus kita kuasain dalam materi teori perilaku konsumen. Yang ini sering keluar di soal UTBK SBMPTN. Yang pertama, pengertian pendekatan kardinal, terus total utility dan marginal utility konsepnya, sama hukum Gaussian 1 atau the law of diminishing marginal utility. Yang kedua ada pendekatan ordinal atau teori ordinal, mulai dari pengertiannya, terus bentuk kurva indifference dan garis anggaran atau budget line. Yang terakhir hukum Gaussian 2. Gitu. Ini konsep-konsep yang biasanya keluar di soal UTBK SBMPTN tahun ke tahun. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Jadi di teori perilaku konsumen ada dua teori. Ada teori kardinal, ada teori ordinal. Atau di sini ditulisnya pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Jadi ada dua teori gitu ya. Dan dua teori ini berbeda gitu ya. Jadi menganalisis kepuasannya berbeda. Yang pertama, teori kardinal atau pendekatan kardinal. Nah, teori kardinal adalah teori di mana ekonom berpendapat bahwa kepuasan konsumen itu bisa diteliti, bisa diukur dengan angka-angka. Jadi kepuasan seorang konsumen mengkonsumsi barang itu bisa dihitung dengan angka, bisa diangkain atau bisa dikuantitatifkan. Nah, kalau kepuasan bisa dikuantitatifkan atau dihitung dengan angka, itu teori kardinal. Nah, satuan kepuasan itu disebut util, dari kata utility bahasa Inggris gitu ya. Dari kata utility nanti singkatannya util. Itu satuan untuk kepuasan. Nah, ciri-cirinya yang pertama ciri-ciri teori kardinal. Yang pertama tadi ada di definisinya bahwa teori kardinal kepuasan itu bisa dihitung dengan angka. Itu kepuasan seorang konsumen itu dapat dihitung atau diukur dengan angka. Itu contohnya kayak gini nih, misalnya kamu lagi minum kopi, misalnya kopi yang lagi tren sekarang, kopi yang apa namanya, yang banyak franchise-nya gitu ya. Saya lagi minum kopi, terus saya tanya, enak kopinya deh? Enak. Saya tanya lagi,
nilainya berapa gitu. Terus kamu bilang enak banget nih Kak, nilainya 90 kopinya. Nah, itu namanya teori kardinal. Jadi kepuasan itu diukur dengan angka gitu. Lagi makan bakso, enak gak baksonya? Enak. Berapa skornya? Kamu bilang, oh enak banget nih, 1000 gitu misalnya. Nah, itu namanya teori kardinal. Jadi kepuasan seorang konsumen itu diangkakan, dikuantitatifkan gitu. Yang kedua, cirinya adalah sifatnya itu subjektif. Itu maksudnya subjektif gimana? Maksudnya orang yang ditanya berbeda, padahal barangnya sama, ini kepuasannya akan berbeda-beda. Misalnya ada 10 orang lagi makan bakso gitu ya, baksonya sama aja gitu. Baksonya sama di satu tempat makan yang sama, ditanya satu-satu, enak ke baksonya? Enak. Berapa nilainya? Dia ada yang ngasih nilai 80, ada yang ngasih nilai 70, ada yang ngasih nilai 50, ada yang ngasih nilai 100, ada yang ngasih nilai 200. Ya tergantung yang jawab aja. Jadi memberikan nilainya itu terserah yang jawab, makanya nanti hasilnya pasti akan berbeda-beda sehingga subjektif. Padahal barang yang lagi dianalisisnya sama-sama bakso tadi misalnya. Gitu. Jadi sifatnya subjektif. Beda orang yang ditanya, nilai kepuasannya akan berbeda padahal barangnya sama. Gitu. Terus yang ketiga, jumlah unit barang yang dianalisis. Nah, jumlah unit barang yang dianalisis itu cukup satu jenis barang. Itu satu jenis barang. Misalnya tadi pengen mengukur kepuasan bakso, ya udah bakso yang lagi dimakan itu aja yang ditanya, jadi satu jenis barang. Pengen mengukur tingkat kepuasan minum kopi, ya kopi yang lagi diminum aja yang lagi ditanyakan kepuasan dan nilainya. Jadi cukup satu jenis barang aja untuk mengukur kepuasan seorang konsumen gitu. Terus yang keempat, kurvanya. Nah, kurva analisisnya dia menggunakan dua kurva. Yang pertama kurva total utility. Utility itu kepuasan atau manfaat atau nilai guna. Total ya total gitu. Jadi total utility kepuasan total gitu. Terus yang kedua dengan marginal utility. Marginal itu tambahan, utility kepuasan. Jadi marginal utility kepuasan tambahan ketika menambah satu barang gitu. Misalnya lagi minum es krim atau makan es krim gitu ya, makan es krim. Ini kepuasannya. Ini marginal utility-nya misalnya soal kayak gini. Es krim misalnya awalnya mengkonsumsi 1, terus 2, terus 3. Nah, kepuasannya waktu mengkonsumsi 1 es krim, misalnya kepuasannya 20. Gitu. Waktu mengkonsumsi 2 es krim yang kedua, kepuasannya misalnya 45. Lalu ketika mengkonsumsi es krim yang ketiga, kepuasannya misalnya 75. Kayak gini. Nah, tentukan MU-nya, marginal utility-nya, kepuasan tambahannya. Nah, MU atau marginal utility adalah kepuasan tambahan atau tambahan kepuasan ketika menambah satu barang. Nah, kayak ini nih, satu kedua itu kan nambah satu barang, gitu ya, nambah konsumsi satu barang. Nah, ketika menambah satu konsumsi barang, kepuasan yang nambah berapa? 20 ke 45, nambahnya adalah 25. Gitu. Jadi ketika mengkonsumsi 2 es krim, MU-nya adalah 25. Dari mana 25? 45 dikurang 20. Lalu ketika mengkonsumsi 3 es krim, ini kan nambah 1 dari 2, ketika kan nambah 1. Nah, kepuasannya nambah berapa? 45 ke 75, nambahnya 30, misalnya kayak gitu. Dari mana angka 30? 75 dikurang 45. Nah, itu untuk ciri yang keempat. Kurva analisisnya pakai kurva total utility dan marginal utility. Terus ciri yang kelima adalah di teori kardinal ini akan terjadi hukum Gaussian 1. Terjadi hukum Gaussian 1.
gitu. Gosen itu nama orang, namanya Heinrich Gosen. Jadi kata Gosen, orang kalau mengkonsumsi satu jenis barang, ini kan kardinal ya, berarti dikonsumsi satu jenis barang. Satu jenis barang secara terus-menerus, nanti kepuasannya, total kepuasannya naik dulu. Pada titik tertentu akan turun. Sedangkan marginal utility-nya, MU-nya itu selalu menurun. Gitu. Sesuka apapun kita terhadap suatu barang, kalau kita mengkonsumsi barang yang itu terus-menerus, kita pasti akan bosan, kita akan jenuh gitu ya. Itu namanya hukum Gaussian 1. Misalnya kamu suka durian, gitu. Kamu dikasih 1 durian, gitu. Nambah lagi 1, nambah lagi 1. Nah itu kan pada titik tertentu kan akan turun kepuasannya, gitu. Atau bahasa kita sehari-hari yang bosan atau enak gitu ya. Atau misalnya air putih, kamu lagi aus minum air putih pertama, air putih kedua, terus air putih aja. Nanti lama-lama akan kembung. Nah itu namanya hukum Gaussian 1. Orang kalau mengkonsumsi satu jenis barang yang sama secara terus-menerus, nanti tambahan kepuasannya itu akan selalu menurun, gitu. Tambahan kepuasan akan selalu menurun, atau marginal utility-nya akan selalu menurun. Nah ini tadi konsep total utility dan marginal utility. Jadi marginal utility itu tambahan kepuasan ketika menambah 1 unit barang. Atau di sini tambahan guna barang. Guna barang itu maksudnya kepuasan gitu ya. Ketika menambah 1 unit barang yang dikonsumsi. Sedangkan total utility adalah keseluruhan nilai guna barang atau kepuasan total konsumen ketika mengkonsumsi barang. Nah ini rumusnya secara otomatis, rumus marginal utility delta TU per delta I. Atau rumus yang keduanya, MU adalah turunan dari fungsi TU. Nah ini hukum Gaussian 1 yang tadi kita ilustrasikan di ciri yang kelima dari teori kardinal. Jadi orang kalau mengkonsumsi barang secara terus-menerus, nanti kepuasannya awalnya akan naik gitu. Misalnya waktu mengkonsumsi 0 air minum, kepuasannya ya 0, kan nggak minum air gitu ya. Terus meminum air gelas yang pertama, kepuasannya 8 gitu. Nah ketika minum air yang pertama kepuasannya 8, marginal utility-nya 8. Dari mana 8? 8 dikurang 0 gitu ya, dikurang 0. Jadi marginal utility tadi konsepnya tambahan kepuasan, dari sini nih 0 ke 8 nambah ketika menambah 1 barang gitu. Ketika menambah 1 barang, kepuasannya nambah berapa total utility-nya? Nah itu namanya marginal utility gitu. Terus ketika minum gelas yang kedua, kepuasannya 14 gitu. Berarti marginal utility-nya tambahan kepuasan adalah 6. Dari mana 6? 14 dikurang 8. 6 gitu. Nambah 1, kepuasannya nambah 6. Terus mengkonsumsi air minum gelas ketiga, kepuasannya 18. Ketika minum gelas ketiga, kepuasannya 18, marginal utility-nya 4. Dari mana 4? 18 dikurang 14. Lalu mengkonsumsi air minum gelas yang keempat. Ketika gelas keempat, kepuasannya 20 util. Gitu. Nah, kepuasan tambahannya berapa? 2. Dari mana 2? 20 dikurang 18. Jadi 2. Gitu ya. 20 kurang 18, 2. Terus mau konsumsi lagi, minum air lagi, gelas yang ke-5. Gitu. Minum gelas yang ke-5, kepuasannya tetap 20. Tambahan kepuasannya 0. 20 ke 20 kan 0, nambahnya nggak ada. Gitu, 0. Ya kenapa? Karena berarti ketika gelas yang ke-5 udah kembung. Gitu. Minum lagi ya udah nggak memberikan kepuasan sama sekali. Gitu. Tambahan kepuasannya nggak ada gara-gara udah kembung kalau minum air gitu ya. Belum tuh udah kembung, disuruh minum lagi gelas yang ke-6. Nah, nanti kepuasannya akan turun dari 20 ke 18. Tambahan kepuasannya akan negatif. Gitu. Orang kalau misalnya udah kembung dipaksa minum itu kan yang di mulut keluar lagi gitu ya, nggak kuat. Makanya nanti tambahan kepuasannya akan negatif. Begitu juga dengan makanan. Kamu makan makanan merek X terus gitu terus, nanti pasti tambahan kepuasannya akan semakin menurun. Gitu. Kenapa ya? Karena kan udah kekenyangan atau udah bosan gitu. Tapi hukum Gaussian 1 ini tidak berlaku untuk barang yang punya sifat adiktif gitu ya. Kayak misalnya narkoba sama minuman keras. Narkoba sama minuman keras itu tidak berlaku hukum Gaussian 1 atau law of diminishing marginal utility.
Jadi nama lain dari hukum koefisien 1 adalah law of diminishing marginal utility, atau kadang-kadang ditulis soal singkatannya LDMU, law of diminishing marginal utility. Apa itu? Yang tadi kita jelasin, orang kalau mengkonsumsi barang secara terus-menerus, barangnya itu aja, kayak ini nih, air minumnya air putih, dikonsumsi secara terus-menerus, nanti marginal utility-nya akan semakin menurun, awalnya 8, terus 6, 4, 2, 0, lalu minus 2 gitu. Kenapa? Ya tadi alasannya udah kembung, udah kekenyangan kalau makanan, kalau barang lainnya udah bosen gitu, udah jenuh. Dan itu hukum koefisien 1 atau law of diminishing marginal utility. Berikutnya kita analisis kurva total utility dan kurva marginal utility. Nah, ini kurvanya, di sumbu Y-nya utilitas atau kepuasan atau nilai guna, atau kadang-kadang di soal itu manfaat gitu. Makanya kadang-kadang tulis soal apa itu marginal utility. Marginal utility adalah tambahan manfaat. Apa itu marginal utility? Marginal utility adalah tambahan nilai guna. Apa itu marginal utility? Marginal utility adalah tambahan kepuasan. Gitu. Jadi utilitas nama lainnya itu bisa kepuasan, bisa nilai guna, bisa manfaat. Tergantung nanti yang bikin soal UTBK dia mau pakai istilah atau kata yang mana redaksinya. Gitu. Nah, ini di sumbu Y-nya utilitas atau kepuasan, di sumbu X-nya ada kuantitas barang Q. Gitu. Kalau di simbolin utilitas itu simbolnya U, gitu ya. U. Sumbu X-nya ada kuantitas barang Q, quantity. Nah, ini dijelaskan di kurva ini, orang kalau mengkonsumsi barang secara terus-menerus, gitu ya, jumlahnya tambah terus, awalnya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, misalnya tadi ya, dan seterusnya. Nanti kepuasannya awalnya naik dulu, naik, kepuasannya TU-nya naik. Nah, titik tertentu akan turun, gitu, dan akan mencapai titik kepuasan yang maksimum. Kapan kepuasan maksimum terjadi atau TU maksimum? Nah, TU maksimum ketika MU-nya 0, gitu ya. Ketika MU-nya 0, ini MU kan pas di garis nih di sini. MU-nya pas di garis, nah berarti MU-nya 0. Nah, ketika MU-nya 0, kurva MU-nya 0, nanti kepuasan totalnya akan mencapai titik maksimum. Jadi jelasin sini, di sebelah kanan yang warna ungu, ketika MU-nya sama dengan 0, TU-nya atau kepuasannya akan mencapai titik maksimum. MU-nya 0, kepuasannya maksimum. Terus ketika MU-nya naik, TU-nya naik, TU-nya naik, MU-nya itu di atas 0. Gitu. MU kan selalu menurun gitu ya. Jadi bentuk MU itu selalu menurun. MU selalu menurun. Kenapa MU selalu menurun? Karena adanya LDMU, Law of Diminishing Marginal Utility, gitu ya. Maka tambahan kepuasan akan semakin menurun karena kita semakin jenuh kalau mengkonsumsi barang yang sama secara terus menerus, gitu. Dan TU akan turun, TU naik turun, TU turun, kurva kepuasan total turun ketika MU-nya udah di bawah 0. Gitu. Ketika TU MU-nya udah di bawah 0 berarti MU-nya negatif ya. Jadi ketika MU-nya di bawah 0 negatif, TU-nya turun. Gitu. Nah, ini keterangan di sebelah kanan yang warna ungu, yang poin ketiga, ketika MU-nya di bawah 0, TU-nya turun. Gitu. Atau MU di bawah 0 itu MU-nya negatif gitu ya. Kadang-kadang ditulis soal itu pakai istilah yang negatif. Sedangkan MU di atas 0 atau MU-nya positif, TU-nya akan naik. Oke, cukup jelas untuk kurva yang ini. TU naik, MU-nya masih positif, masih di atas 0, yang ini nih. Dari sini kan masih di atas 0. TU-nya mencapai maksimum, MU-nya 0 karena pas di garis. TU-nya turun, MU-nya di bawah 0 atau negatif. Itu. Biasanya kalau di soal UTBK itu yang ditanya yang kepuasan maksimum ya, yang ini nih. Biasanya ditanyanya yang poin ini. Kapan kepuasan atau TU-nya mencapai titik maksimum? Nah, jawabannya ketika MU-nya atau marginal utility-nya sama dengan 0. Gitu.
Nah, yang berikutnya pendekatan ordinal atau teori ordinal. Teori ordinal adalah teori di mana kepuasan konsumen itu tidak dapat diukur. Jadi berpendapat bahwa kepuasan konsumen itu tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka-angka. Jadi kalau kardinal kan bisa dihitung dengan angka. Gitu, enak nggak baksonya, enak nggak kopinya, nilainya berapa, skornya berapa. Nah, itu namanya teori kardinal, memberikan nilai berupa angka terhadap kepuasan. Sedangkan kalau teori ordinal, itu kata kaum ordinal, ekonom yang berpendapat ordinal, itu kepuasan seorang konsumen nggak bisa diangkakan, nggak bisa dikuantitatifkan. Gitu. Biasanya gimana? Biasanya dibandingkan atau dibuat urutan. Gitu. Jadi cirinya yang pertama, kalau ordinal itu kepuasan itu tidak dapat diukur. Tidak dapat diukur. Jadi cirinya yang pertama, kepuasan konsumen kalau di teori ordinal tidak dapat dihitung dengan angka. Atau tidak dapat diukur dengan angka. Terus misalnya gimana? Tapi dengan cara dibandingkan untuk mengukurnya. Dibandingkan. Gitu. Contohnya kayak gini, misalnya kamu lagi makan bakso, tentang bakso lagi dah. Kamu lagi makan bakso, saya tanya, enak nggak baksonya deh? Enak nggak? Terus saya tanya lagi, enakan mana bakso yang ini apa bakso yang di dekat sekolahan? Misalnya gitu. Nah, itu namanya teori ordinal. Jadi mengukur kepuasannya pakai perbandingan, gitu. Terus misalnya kamu lagi minum kopi Janji Jiwa, saya tanya, enakan mana kopi Janji Jiwa sama kopi Lain Hati? Nah, itu namanya teori ordinal, gitu. Jadi mengukur kepuasan dengan cara dibandingkan, gitu, dengan barang lain. Tentu barang lainnya yang sejenis, gitu ya. Sama misalnya kopi ya sama-sama kopi. Jangan kopi sama bajigur yang nggak nyambung gitu ya, dari kepuasannya. Terus yang kedua, sifatnya objektif. Sifatnya itu objektif, maksudnya objektif gimana? Ya karena ini dengan cara dibandingkan, misalnya ada 10 orang, 10 orang itu lagi minum kopi. Nanti saya tanya dari 10 orang yang minum kopi Janji Jiwa misalnya, saya tanya enakan mana Janji Jiwa sama Lain Hati. Nanti pasti ada suara mayoritas. Ada misalnya yang mayoritas menjawab Janji Jiwa misalnya ya, ini misalnya bukan endorse. Misalnya Janji Jiwa lebih enak. Mayoritasnya misalnya yang jawab Janji Jiwa ada 7 orang. Gitu. Yang jawab lebih enakan Lain Hati misalnya 3 orang. Ya berarti kesimpulan objektifnya adalah Janji Jiwa lebih enak daripada Lain Hati gitu kopinya. Jadi sifatnya lebih objektif. Kenapa? Karena ada suara mayoritas yang dihasilkan. Terus yang ketiga, analisis kurvanya. Jadi kurvanya kalau di teori ordinal dia pakai 2 kurva, kurva indifference sama kurva garis anggaran atau bahasa Inggrisnya budget line. Garis anggaran. Terus yang keempat, jumlah unit analisis. Jumlah unit barang yang dianalisis. Tadi kalau di teori kardinal kan satu jenis barang aja, barang yang lagi dikonsumsi. Sedangkan kalau di teori ordinal karena harus ada pembanding, maka nggak bisa kalau cuma satu. Jadi minimal 2, gitu. 2 jenis barang. Biar apa? Biar bisa dibandingkan. Terus yang kelima, di teori ordinal ini akan terjadi hukum Gosen 2. Gitu. Kalau tadi di teori kardinal hukum Gosen 1, kata Gosen, orangnya masih sama ya, sama-sama Henry Gosen. Jadi kata Henry Gosen, kalau di teori kardinal, orang kalau mengkonsumsi barang secara terus-menerus, nanti kepuasan marginal akan semakin menurun. Gitu. Kenapa? Ya karena udah jenuh, udah bosan gitu, udah enak loh makanan. Sedangkan kalau hukum Gosen 2, dia menyatakan orang ketika memiliki anggaran tertentu, itu akan lebih puas jika mengkonsumsi berbagai jenis barang daripada cuma satu jenis barang. Gitu.
Contohnya kayak gini nih. Jadi kita kalau punya duit gitu ya, lebih senang, lebih puas kalau mengkonsumsi atau membeli banyak barang daripada cuma satu jenis barang gitu. Jadi banyak jenis barang daripada satu jenis barang. Contohnya misalnya kita atau kamu punya duit 30.000. Duit 30.000, ada dua pilihan. Misalnya kamu lapar gitu ya, pengen makan. Pilihan pertama, misalnya beli nasi putih plus rendang plus misalnya sayur nangka plus es kelapa. Nah, pilihan yang kedua, dengan duit 30.000 kamu beli nasi putih 5 piring. Nah, jadi pilihan pertama ini berbagai jenis barang. Gitu, ada nasi putihnya, ada rendang, ada sayurnya, ada es kelapa, jadi 4 jenis barang. Sedangkan kalau pilihan yang kedua, nasi putih doang tapi 5 piring, mana yang lebih puas? Nah, tentu sebagai konsumen yang rasional, kita kalau punya anggaran akan lebih puas kalau mengkonsumsi berbagai jenis barang. Jadi yang ini yang lebih puas. Gitu ya, normal lah ya. Normal itu orang akan lebih puas kalau dengan duit 30.000 kalau belinya nasi putih, rendang, sayur, es kelapa gitu. Dibandingin beli nasi putih doang walaupun 5 piring gitu. Lebih banyak tapi nggak puas. Kenapa? Karena cuma satu jenis. Gitu. Nah, itu hukum Gaussian 2. Orang kalau punya anggaran, punya duit, dia akan lebih puas kalau mengkonsumsi berbagai jenis barang daripada cuma satu jenis barang. Nah, analisis kurvanya yang sekarang. Jadi di teori ordinal atau pendekatan ordinal tadi udah jelaskan. Nah, ini kurvanya ada dua, ada kurva indifference sama kurva garis anggaran. Indifference sama garis anggaran. Nah, yang pertama kita bahas kurva indifference. Apa itu kurva indifference? Kurva indifference atau kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang. Ini contohnya dua macam barangnya, bakso sama somai gitu ya, dua jenis barang atau dua macam barang yang menghasilkan tingkat kepuasan sama. Gitu, jadi kepuasannya sama aja. Misalnya di titik ini, titik B sama di titik D. Misalnya ini. Misalnya di titik D, baksonya 1 mangkok, somainya 4 piring. Di titik B, misalnya baksonya 2 mangkok, somainya misalnya 2 piring. Jadi mengkonsumsi di titik B sama di titik D rasa puasnya sama. Jadi makan 2 bakso, 2 somai itu sama puasa kayak makan 1 bakso, 4 somai. Itu namanya kurva indifference. Kurva yang menggambarkan titik-titik kombinasi konsumsi dua barang, contohnya di sini bakso sama somai, yang memberikan rasa puas yang sama. Gitu. Kata kunci di sini ya, kepuasan yang sama. Gitu. Dan yang dikonsumsi harus dua macam barang. Kenapa? Kan ini ada sumbu X, sumbu Y, jadi dua. Gitu, dua macam barang. Kalau di sini contohnya bakso sama somai. Di titik B sama di titik D rasa puasa sama. Begitu juga di titik C, titik A rasa puasa sama aja. Bahkan di sepanjang kurva indifference rasa puasa sama aja. Gitu. Mana sebutnya kurva kepuasan sama. Nah, berikutnya penyebab kemiringan kurva indifference gitu. Kenapa sih dia miringnya kayak gini nih? Kalau dilihat kan bentuknya cembung gitu ya, enggak garis lurus, enggak linear. Kenapa dia berbentuk cembung atau miring? Miringnya berbentuk cembung, ini gara-gara ada MRS, marginal rate of substitution, gitu. Jadi pengertian MRS adalah sejumlah barang yang harus dikorbankan untuk menambah satu jenis barang lain, gitu, untuk mempertahankan kepuasan yang sama. Nah, contohnya kayak gini nih, kita pakai contoh yang sini aja, MRS ya. Jadi penyebab kemiringannya adalah kemiringan indifference itu karena adanya marginal rate of substitution. Apa itu MRS? MRS adalah sejumlah barang yang harus dikorbankan atau dikurangi untuk menambah satu barang lain. Misalnya ini, awalnya baksonya 1, terus pengen nambah
jadi 2, berarti kan 1 ke 2 kan nambah 1, gitu ya, nambah 1. Nah, untuk menambah 1 bakso, konsumennya harus mengurangi 2 somai. Jadi untuk menambah 1 barang harus mengurangi beberapa atau sejumlah barang lain, gitu. Jadi kita kalau mau nambah bakso 1 harus mengurangi 2 somai, gitu. Nah, itu namanya MRS. Kenapa sih konsumen harus mengurangi konsumsi sesuatu barang atau beberapa barang untuk menambah barang lain? Alasannya karena anggaran konsumen terbatas, gitu ya. Karena anggaran konsumen terbatas, makanya kalau kita pengen beli barang lagi, kita harus mengurangi pembelian barang yang lainnya, gitu. Itu disebutnya MRS, menambah 1 barang dengan syarat mengurangi beberapa barang lain untuk mempertahankan kepuasan yang sama. Berikutnya ciri-ciri kurva indifference. Nah, ciri kurva indifference yang pertama bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kan bentuknya menurun, gitu ya. Atau istilah lainnya itu kemiringannya negatif, slope-nya negatif. Ciri yang kedua bentuknya cembung ke arah titik origin. Apa titik origin? Titik 0. Ini titik 0 ya. Jadi kalau melihat dari titik 0, bisa kamu lihat dari sini titik 0 kan ngelihat kurvanya berbentuk cembung, gitu. Atau bahasa Inggrisnya convex, gitu ya, convex to origin, cembung atau convex. Nah, kalau ditanya apa penyebab cembungnya, apa penyebab kemiringan kurvanya, tadi sudah kita jelaskan penyebab cembung atau kemiringannya karena adanya MRS, marginal rate of substitution. Ciri yang ketiga, dia tidak akan saling berpotongan, gitu. Jadi kalau ada indifference yang 1, indifference yang kedua, dan seterusnya 3, 4, bisa 3 di sini, indifference curve 3 dan seterusnya. Nah, tiap-tiap kurva indifference itu tidak akan saling berpotongan. Ciri yang terakhir, kurva yang lebih tinggi atau makin jauh dari titik 0, lebih tinggi atau makin jauh dari titik origin, titik 0, itu kepuasannya akan semakin besar. Misalnya ada kurva IC1, IC2, IC3, manakah yang memberikan kepuasan yang lebih tinggi? Jawabannya IC3, gitu ya. IC3 yang kepuasannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia lebih jauh dari atau paling jauh dari titik 0. Makin jauh dari titik 0, kepuasannya makin besar. Gitu. Kenapa sih makin jauh dari titik 0 kepuasan makin besar? Karena kalau makin jauh dari titik 0, kita bisa mengkonsumsi barang Y dan barang X makin banyak, gitu. Orang kan kalau memiliki banyak barang dibandingin sedikit barang, itu kan lebih puas kalau banyak barang, gitu ya. Misalnya kamu nih punya 2 baju dibandingin punya 10 baju, mana yang lebih puas? Ya 10 baju, bisa gonta-ganti, gitu ya. Hari tertentu bajunya yang ini, gitu ya. Tergantung misalnya sikon atau moodnya mau pakai warna apa. Tapi kalau baju cuma ada 1 atau ada 2, itu kan kurang puas. Kenapa? Kalau sedikit. Jadi orang kalau mengkonsumsi sedikit barang itu tidak terlalu puas dibanding kalau banyak barang. Gitu. Maka makin banyak barang yang dikonsumsi, IC1, IC2 ke IC3, makin tinggi kepuasannya. Kenapa? Makin banyak barang yang dibeli atau dikonsumsi. Jadi yang paling puas kalau dari kurva ini adalah IC3. Jadi diurutin mana yang paling puas, berarti IC3, IC2, IC1. Terus sebaliknya ya, makin dekat ke titik origin atau titik 0, maka kepuasannya akan semakin kecil. Berarti yang paling kecil adalah IC1 kepuasannya. Kenapa? Karena di IC1 itu mengkonsumsi barangnya lebih sedikit. Berikutnya garis anggaran atau budget line. Ini disingkatnya sini BL ya. Ini bahasa Inggrisnya garis anggaran. Anggaran itu budget, anggaran budget, garis line. Itu kadang-kadang di soal pakai istilah bahasa Inggris ya, budget line. Nah, budget line atau garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi 2 barang, ini barang Y sama barang X, atau tadi contohnya barang Y itu bakso, barang X-nya misalnya somai. Yang membutuhkan anggaran yang sama.
gitu, jumlah pendapatan atau duit yang sama. Misalnya di sini kurvanya anggarannya ada 100.000, punya duit 100.000 gitu. Dengan duit 100.000 bisa beli 5 barang X gitu. Misalnya di sini 5 ya. Di sini 5 barang X. 5 somai. Dan misalnya di sini 10 bakso gitu. Dengan duit 100.000 bisa beli 5 somai tapi nggak beli bakso. Atau dengan duit 100.000 bisa beli 10 bakso di sini titik ini 10 bakso tapi nggak bisa beli somai. Kesimpulannya harga baksonya berapa? Ya berarti harga baksonya 100.000 dibagi 10. Berarti harga baksonya misalnya 10 ribuan. Harga somainya berapa? 5 dibagi 100.000 dibagi 5. Berarti somainya 20 ribuan. Gitu. Nah, ini namanya kurva garis anggaran. Kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang X sama Y yang membutuhkan anggaran yang sama. Ini anggarannya sama-sama 100.000. 10 bakso 100.000, 5 somai 100.000. Nah, selanjutnya tentang rotasi garis anggaran atau budget line dan pergeseran budget line. Jadi budget line atau garis anggaran itu bisa rotasi, kurvanya bisa bergeser. Ini beda bentuk kurvanya ya. Kalau rotasi, porosnya di satu titik. Jadi titik pangkalnya sama di sini. Gitu. Sini. Sedangkan ujungnya udah pindah. Jadi kalau pangkalnya sama, porosnya sama, ujungnya udah bergeser atau pindah, udah pindah itu namanya rotasi. Tapi kalau pangkal sama ujungnya udah pindah dua-duanya, X sama Y-nya udah berubah, itu namanya geser. Gitu. Jadi kalau geser, X sama Y-nya posisinya udah pindah. Sedangkan kalau rotasi, yang pindah hanya salah satu titik gitu, atau sumbu. Bisa sumbu X-nya yang berpindah atau rotasi, bisa sumbu Y-nya. Jadi nggak harus bentuk kayak gini ya. Bisa juga nanti bentuknya kayak gini. Nah, gitu. Ini barang Y, ini barang X. Nah, rotasi garis anggaran atau rotasi budget line ini penyebabnya karena perubahan harga salah satu barang. Perubahan harga salah satu barang. Ingat ya, salah satu barang. Jadi yang berubah satu barang aja, bukan dua barang. Kayak yang ini nih, ini yang rotasi sumbu X-nya. Dari X1 ke X2 atau X1 ke X3. Nah, berarti yang berubah harga barang X. Harga barang Y-nya tetap, makanya di sini-sini aja Y-nya. Gitu, harga barang Y-nya tetap, harga barang X-nya berubah. Gitu, jadi sini harga barang X berubah. Gitu. Nah, rotasi ini bisa mendekati 0, nih 0. Jadi dari X1 ke X2 ini rotasi mendekati 0 namanya ya. Jadi rotasi ada dua, ada yang mendekati 0, ada yang menjauhi 0. Atau di sini istilahnya mendekati titik origin sama menjauhi titik origin. Gitu. Kalau mendekati titik origin, mendekati titik 0, berarti beli barang X yang semakin dikit. Misalnya awalnya belinya 10. Terus belinya sekarang jadi 5 doang. Itu berarti penyebabnya harga barang X-nya berubah. Kenapa? Berubahnya naik apa turun? Nah, awalnya belinya 10, jadi belinya 5, berarti belinya dikurangin. Berarti kalau rotasinya mendekati 0, atau istilah lainnya rotasi ke dalam, mendekati 0, berarti harga barang X atau harga salah satu barang lagi naik. Gitu ya. Jadi kalau harga barang X-nya lagi naik, pasti kita belinya makin dikit, awalnya 10 jadi 5, berarti harga barang X-nya lagi naik. Gitu. Sedangkan kalau rotasinya keluar, atau rotasi menjauhi 0, dari X1 ke X3 nih, berarti rotasinya keluar kayak ini, atau menjauhi 0. Misalnya awalnya belinya 10, terus belinya jadi 20. Nah, berarti belinya makin banyak. Gitu. Dari X1 ke X3, beli barang X-nya makin banyak. Berarti penyebabnya harga barang X-nya lagi turun. Itu harga salah satu barangnya lagi turun. Jadi kalau harga salah satu barangnya lagi naik,
rotasinya mendekati nol karena belinya semakin sedikit kalau harga lagi naik. Sedangkan kalau harganya lagi turun, berarti rotasi menjauhi nol atau keluar. Kenapa? Karena belinya semakin banyak. Kalau harganya lagi turun kan kita belinya makin banyak, gitu. Nah itu rotasi, kayak gini. Berikutnya bergeser, pergeseran garis anggaran atau pergeseran budget line. Nah, ini ada geser ke kiri, ada geser ke kanan. Penyebab pergeseran kurva budget line adalah perubahan pendapatan. Jadi kalau pendapatannya itu berubah, nanti kurvanya akan bergeser, gitu. Nah geser ada dua, ada geser ke kanan sama geser ke kiri. Geser ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti dari warna hitam ke warna merah, dari X1 ke X2. Berarti kalau geser ke kanan, beli barang Y-nya makin banyak, beli barang X-nya makin banyak. Berarti pendapatannya lagi naik. Gitu. Jadi kalau pendapatan kita lagi naik, berarti kita bisa beli barang Y sama barang X-nya makin banyak. Gitu ya, kalau geser ke kanan. Sedangkan kalau geser ke kiri, berarti beli barang X-nya dikurangin, beli barang Y juga dikurangin. Berarti penyebabnya pendapatan konsumen lagi turun, gitu. Kalau pendapatan kita lagi turun, kita kan mengurangi pembelian barang, gitu ya. Beli barang X kita kurangin, beli barangnya juga kita kurangin. Kenapa? Karena pendapatan kita lagi turun. Jadi kalau pendapatan naik, geser ke kanan, pendapatannya turun, geser ke kiri. Harga salah satu barang lagi naik, mendekati nol, harga salah satu barang lagi turun, menjauhi nol. Ya, jadi ada rotasi sama gesernya juga sering ditanya di soal. Perbedaan pergeseran dengan rotasi garis anggaran. Nah, yang terakhir, keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen ini istilah untuk kepuasan maksimum di teori ordinal, gitu ya. Kepuasan maksimum di teori ordinal. Kalau di teori kardinal, kepuasan maksimum terjadi ketika marginal utility-nya 0, MU-nya 0. Tapi kalau di teori ordinal, kepuasan maksimum terjadi ketika kurva indifference, IC yang bentuknya cembung, bersinggungan dengan kurva budget line garis anggaran yang bersinggungan. Jadi ketika IC indifference-nya bersinggungan di titik A berarti ya, itu terjadi keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum. Gitu. Jadi kepuasan maksimum di teori ordinal itu terjadi ketika kurva indifference bersinggungan atau menyinggung dengan kurva budget line atau garis anggaran. Nah ini kalau secara kurva ya, kalau secara kurva keseimbangan konsumen atau kepuasan maksimum terjadi ketika indifference bersinggungan dengan budget line. Tapi kalau secara konsep, keseimbangan konsumen adalah situasi ketika anggaran yang dimiliki oleh konsumen, anggaran yang dimiliki berarti budget line ya, memberikan kepuasan maksimum. Kepuasan itu digambarkan oleh indifference, gitu. Nah itu istilah hukumnya namanya hukum Gosen 2 yang tadi di awal kita bahas. Hukum Gosen 2 itu terjadi ketika kita memiliki anggaran budget itu mengkonsumsi berbagai jenis barang, lebih puas daripada cuma satu barang atau satu jenis barang, gitu. Jadi orang kalau punya anggaran itu bisa dia gunakan untuk mencapai kepuasan maksimum, itu namanya keseimbangan konsumen. Jadi kalau punya budget yang garis lurus, budget line memberikan kepuasan maksimum, indifference curve, itu sebutnya keseimbangan konsumen. Atau ketika curve indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Oke, sampai sini cukup jelas. Silakan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Belum, Kak. Yang bagian mananya? Kalau yang belum jelas, silakan. Maksudnya belum ada pertanyaan, Kak. Lanjut aja dulu. Lanjut. Oke, materinya untuk
Teori perilaku konsumen sampai sini ya. Hanya dua teori, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Nah, berikutnya. Kak, ya. Boleh yang di slide yang sebelum keseimbangan. Ini. Sebelum, ya. Ini. Ya, ini. Silakan, bagus. Nah, ini pergeseran kurva garis anggaran ke kanan sama ke kiri. Kalau pergeseran pendapatannya lagi berubah. Bisa pendapatannya lagi naik atau bisa pendapatannya lagi turun. Jadi kalau pendapatan berubah nanti kurvanya bergeser. Kalau pendapatan lagi naik, geser ke kanan. Berarti kita beli barangnya makin banyak karena pendapatannya lagi naik. Kalau geser ke kiri berarti pendapatannya lagi turun. Kalau pendapatan kita turun berarti kita beli barangnya semakin sedikit. Jadi makanya geser ke kiri. Boleh lihat slide bagian rumus? Yang ini? Yang mana? Bagian rumusnya. Oh, rumus dari ini ya, budget line. Nah, ini rumus kemiringan kurvanya ya. Ini kemiringan kurva budget line, rumusnya harga barang X dibagi harga barang Y. Itu kemiringan kurvanya. Itu kayak misalnya ini nih, harga barang X-nya kan 5 nih ya. Harga barang X-nya 5 kan 20.000 harga barang X-nya. Jadi slope garis anggaran yang ini kalau pakai contoh yang ini, berarti slope-nya, slope budget line, harganya kan di sini 20.000 barang X-nya. 20 ribuan bahas somainya ya. Berarti 20.000 dibagi harga barang Y. PY, P itu price ya. Harga barang Y-nya bakso 10.000, berarti 20.000 bagi 10.000. Gitu. Berarti kemiringannya 2 gitu. Jadi kalau ditanya slope atau kemiringan kurva budget line, rumusnya harga barang X. Di sini harga barang X dibagi harga barang Y. Tuh. Gimana? Cukup jelas? Ya, rumus ini? Slope garis anggaran atau slope budget line. Ada lagi ya adik? Silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan adik kerjakan soal di link yang di-share di chat ya. Kalian klik, nanti kalian kerjakan. Itu latihan atau tes formatif dari materi yang tadi kita bahas dan diskusikan tentang teori perilaku konsumen. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti akan kita bahas.
Oke, udah 10 menit ya adik-adik ya. Oke, kita bahas untuk soal tes formatif atau latihan soal tadi kita kerjakan. Nah, pertama nomor 1, di situ soalnya di bawah ini yang merupakan ciri dari pendekatan kardinal adalah poin 1, 2, 3, 4. Manakah yang benar? Nah, jadi kalau yang 1, poin 1, kepuasan konsumen dapat diukur nilainya. Yang ditanya kardinal ya. Kardinal. Kepuasan konsumen dapat diukur nilainya, benar ya? 1 benar. Kepuasan konsumen dapat diukur nilainya di mana satuan kepuasan disebut util. Dari kata utility. 2, menggunakan analisa kurva indifference dan garis anggaran, salah. Ini ciri dari pendekatan atau teori ordinal. Gitu. Kalau teori kardinal atau pendekatan kardinal, kurva itu kurva total utility dan kurva marginal utility, TU dan MU. Jadi harusnya ini kurva TU dan MU. 3, berlaku law of diminishing marginal utility, benar ya? Atau tadi nama lainnya, dari hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1. Law of diminishing marginal utility. Tadi kita jelasin di awal bahwa kalau konsumen mengkonsumsi barang yang sama, satu jenis barang secara terus-menerus, nanti tambahan kepuasan akan semakin menurun. Nah, itu hukum Gaussian 1, di mana ini tidak berlaku untuk barang-barang yang punya sifat adiktif seperti narkoba dan minuman keras. Terus yang poin 4, keseimbangan konsumen tercapai bila kurva indifference bersinggungan dengan garis anggaran. Salah. Tadi kan indifference sama garis anggaran itu ciri dari teori ordinal. Gitu, ini salah, ini teori ordinal. Kalau kepuasan konsumen di teori kardinal terjadi ketika marginal utility-nya sama dengan 0 gitu ya. Tadi nah ini cirinya. Nah, ini kepuasan maksimum terjadi ketika MU-nya 0. MU-nya 0, kepuasannya maksimum atau TU-nya maksimum. Kalau dilihat kurva, lihat yang ini ya. Ketika TU-nya maksimum, kepuasannya maksimum, MU-nya pas di garis, berarti MU-nya 0 gitu. Lanjut. Jadi jawabannya 1 dan 3. 2 dan 4 itu teori ordinal. Nomor 2, marginal utility didefinisikan sebagai apa? Tadi kita sudah jelaskan juga, marginal itu artinya tambahan. Utility, kepuasan atau manfaat. Berarti marginal utility, manfaat tambahan. Kenapa? Karena menambah 1 unit barang. Jadi jawabannya yang E. Manfaat, itu artinya bahasa Inggrisnya utility, tambahan, bahasa Inggrisnya marginal. Itu berarti marginal utility adalah manfaat tambahan dari bertambahnya 1 unit barang yang dikonsumsi. Jawabannya yang E ya. Kalau yang A, manfaat keseluruhan dari hasil penjualan, salah ya. Manfaat keseluruhan dari hasil penjualan ini nggak ada konsep tentang manfaat dengan penjualan. Kalau manfaat itu istilah untuk konsumsi. Kalau penjualan itu istilahnya penerimaan atau laba. Jadi konsep yang ini nggak ada. Yang B, tambahan penerimaan dari hasil penjualan. Ini ada, ini nama konsep dari marginal revenue atau MR. Itu bahasa Inggrisnya marginal revenue. Marginal revenue MR adalah tambahan penerimaan dari hasil penjualan. Kalau yang C, tambahan biaya akibat tambahan output. Ini juga ada konsep ini di ekonomi namanya MC, marginal cost, tambahan biaya. Kalau yang D, tambahan penerimaan karena tambahan output. Nah, ini juga ada disebutnya MR juga. Sama tambahan penerimaan itu MR. Jadi jawabannya yang E, manfaat tambahan atau tambahan manfaat. Nomor 3, sesuai dengan data pada tabel tersebut, nilai utilitas marginal pensil ketiga, ya. Boleh balik
Mau Ya, ya. gimana, Kak? Mau aku potong. Sip, dah, makasih, Kak. Ya, lanjut ke sini. Ini ada soal tentang marginal utility, utilitas marginal. Ditanya ini ketika pensil yang ketiga, gitu. Pensil yang ketiga, marginal utility-nya berapa? Jadi di sini ya, di sini berapa? Nah, diingat tadi marginal utility adalah tambahan utilitas, tambahan kepuasan ketika menambah satu barang, gitu. Jadi ketika ditanyanya 3 pensil di sini, berarti tinggal dikurang aja utilitasnya sama yang atas, dikurang yang ini gitu ya, dikurang. Jadi 6.000 dikurang 4.000, 2.000. Gitu. Makanya jawabannya B, 2.000. Karena pengertian MU adalah tambahan utilitas, tambahan kepuasan ketika menambah satu barang. Ketika mengkonsumsi 2 pensil, beli 2 pensil, kepuasannya 1.000 ke 4.000, berarti 3.000. Sedangkan ketika 3 pensil, kepuasannya 2.000. Dari mana? Dari 6.000 dikurang 4.000. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 4. Joko sangat kehausan. Ia membeli es teh manis setelah minum gelas ketiga. Rasa haus mulai berkurang dan es teh manis yang diminumnya tidak lagi memberikan kepuasan sebanyak gelas pertama. Kedua dapat dikatakan Joko mengalami diminishing marginal rate of technical substitution. Salah ya, gitu. Ini salah. Jadi ini harusnya law of diminishing marginal utility. Gitu. Jadi harusnya law of diminishing marginal utility, bukan law of diminishing marginal rate of technical substitution, gitu ya. Ini nggak ada ya, adanya law of diminishing marginal utility. Yang sebabnya, menurut hukum Gaussian 1, jika kebutuhan dipenuhi terus-menerus, tambahan kenikmatannya makin lama makin berkurang sehingga tidak dicapai rasa kepuasan. Nah, ini yang benar ya. Hukum Gaussian 1, kalau kita mengkonsumsi sejenis barang terus-menerus, nanti kepuasan kita akan semakin berkurang sampai kepuasan tidak dirasakan lagi. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Pernyataannya salah, alasan atau sebabnya benar. Yang D ya. Pernyataannya harusnya law of diminishing marginal utility. Nomor 5. Utilitas total atau total utility seorang konsumen akan berkurang ketika utilitas marginalnya, jawabannya yang B. Gitu. Jadi TU turun ketika MU-nya itu kan tadi dijelasin kurang dari 0. Nah, MU kurang dari 0 berarti MU-nya negatif. Gitu. Tadi udah kita jelaskan di kurva TU dan MU. Di sini ya. Nih. Jadi ketika MU-nya kurang dari 0, MU-nya negatif, kurang dari 0, TU-nya turun. Gitu. Ya, TU-nya turun, MU-nya di bawah 0, ya di bawah 0 berarti kan negatif. Gitu. Lanjut, nomor di jawaban yang B, negatif, kurang dari 0. Nomor 6, kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi 2 macam barang untuk menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kata kuncinya ini, kepuasan sama. Berarti jawabannya kurva indifference. Kalau budget line, kurva yang menggambarkan kombinasi 2 macam barang yang membutuhkan anggaran yang sama. Ini anggaran sama. Kalau ISO cost, ISO itu sama cost biaya. Berarti biaya sama, kurva biaya sama. Ini ada di teori produksi. Kalau ISO kuan, ISO sama kuan quantity. Berarti ini kurva jumlah kuantitas yang sama. Ini ada juga di teori produksi. Terus ada kurva price consumption curve. Kurva PCC. Nah, kurva PCC ini kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen dari berrotasinya
budget line. Ini kan ada budget line bisa berotasi. Nah, titik-titiknya keseimbangan di sini sama di sini. Keseimbangan kita bikin kurva baru. Nah, gini ini ada kurva PCC. Price Consumption Curve. Kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen dari rotasinya budget line. Ini rotasi budget line. Nomor 7, kemiringan kurva indifference disebut tingkat substitusi marginal. Kemiringan indifference disebut MRS, benar ya, marginal rate of substitution. Pernyataan bawahnya, marginal rate of substitution adalah seberapa besar kepuasan konsumen bertambah karena ada tambahan satu barang yang dikonsumsi. Salah, gitu. Ini pengertian dari marginal utility. Ini harusnya marginal utility. Gitu. Marginal utility adalah seberapa besar kepuasan konsumen bertambah karena ada yang tambahan satu barang yang dikonsumsi. Kalau marginal rate of substitution, pengertiannya itu sejumlah barang harus dikorbankan untuk menambah satu barang lain. Gitu. Yang tadi kita jelasin, kalau menambah satu bakso mengurangi 2 somai, itu namanya MRS. Oh ya, jadi jawabannya benar salah yang C ya, pernyataannya benar, alasannya salah. Alasannya harusnya marginal utility. Nomor 8, berikut ini ciri-ciri kurva indifference. Nah, ciri yang benar adalah, coba kita lihat poin 1. Memiliki bentuk konveks atau cembung. Benar, cembung ke arah titik 0, origin. 2, menggambarkan kombinasi konsumsi 2 barang dengan anggaran yang sama. Salah, ini budget line ya, anggaran. Budget line. Atau garis anggaran. 3, tidak saling berpotongan, benar. 4, kemiringan kurva ditentukan oleh marginal utility. Ditunjukkan oleh marginal utility, salah. Harusnya ditunjukkan oleh marginal rate of substitution. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Poin 2 harusnya budget line. Poin 4 harusnya marginal rate of substitution atau MRS. Jawaban 1 dan 3 B. 9, Mira sangat suka makan bakso dan somai. Dalam sepekan Mira biasa makan 4 bakso, 5 somai. So ketika harga satu porsi somai mengalami kenaikan, jadi harga salah satu barang, harga satu barang itu naik. Nah, kalau harga satu barang naik, berarti beli barang yang naiknya makin dikit. Berarti rotasinya ke kiri atau rotasinya mendekati titik origin. Gitu. Misalnya di sininya somai, sininya bakso, gitu. Beli somai tetap di sini. Beli baksonya awalnya 5 jadi 4. Nah, berarti kan harga baksonya lagi naik. Nah, kalau harga baksonya lagi naik, nanti dia belinya dikurangin awalnya 5 jadi 4. Rotasinya mendekati 0. Gitu ya. Budget line 1, ini budget line 2. B, terakhir, makna keseimbangan konsumen dalam teori ekonomi adalah, tadi dijelaskan, situasi ketika anggaran yang dimiliki mampu memberikan kepuasan yang maksimum. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, untuk pelajaran atau sesi pertama kita cukupkan sampai sini, teori perilaku konsumen. Terima kasih atas atensi adik-adik. Sudah semakin siap menghadapi UTBK-nya tahun depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.